Halo teman-teman, nama saya Irmanwati Sai. Saya dari kelas SIM 1801 dan saya kuliah di Universitas Budi Dharma Medan. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian deadlock dan salah satu contoh algoritma deadlock. Langsung saja ya teman-teman, pengertian deadlock. Deadlock suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti yang sebenarnya merupakan kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock dalam masalah yang bisa terjadi banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh suatu proses saja dan salah satu waktu. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Teman-teman, di sini saya mengambil sebuah contoh untuk menangani deadlock dengan menggunakan algoritma unsafe state atau algoritma Safety. Dengan contoh soal sebagai berikut. Diketahui terdapat dua proses yaitu P1 dan P2. Ada dua tipe resource A dan B masing-masing sejumlah 5 dan 3. Selanjutnya diketahui sumber daya yang telah dialokasikan dan kebutuhan maksimum masing-masing proses. Marilah kita memperhatikan tabel yang telah tertera. Kemudian kita menghitung sisa kebutuhan untuk masing-masing proses selanjutnya dan dijadwalkan penggunaan sumber daya yang ada agar terhindar dari kondisi. Nah, cara memecahkan soal tersebut teman-teman atau cara menjawabnya itu kita menentukan sisa kebutuhan masing-masing proses dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita menambah sebuah kolom yang dinamakan dengan kolom need. Nah, need ini berisikan kebutuhan dari proses A dan proses B. Untuk kita menentukan nilai need ini, kita menjumlahkan nilai allocation B dengan A, di mana allocation pertama dulu menentukan nilai need P1, di mana nilai allocation B 1 dan nilai allocation A 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian P2, 2 ditambah, ini berbeda dengan menentukan nilai P1. Ini kita melakukan pengurangan di mana allocation B dengan allocation A dilakukan pengurangan. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Setelah kita menemukan hasil ini, kita menjumlahkan sehingga 3 ditambah 1 hasilnya atau jumlahnya 4. Kemudian kita menentukan need B. Caranya kita melakukan pengurangan di mana allocation B dikurang dengan allocation A. 1 dikurang 2 hasilnya 1. Sedangkan proses P2 2 dikurang 1 hasilnya 1. Setelah itu kita menjumlahkan jumlahnya dan menghasilkan jumlah nilai yaitu 2. Setelah itu kita melakukan penjadwalan penggunaan sumber daya yang ada agar tidak terjadi deadlock. Penjadwalannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, R dialokasikan ke P1. Nah, ini marilah kita memperhatikan tabel ini. Nilai 2 ini terambil dari hasil penjumlahan need B, dan 3 ini diambil dari hasil penjumlahan allocation proses P1 dan P2 bagian A dengan jumlah 3. Kemudian hasilnya yaitu 2 ditambah 5, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Dan hasil yang 1 ditambah 1 ini hasil dari antara nilai need B. 1 ditambah 1 memiliki nilai 2 dan nilai maksimalnya tetap. P2 ini hasil dari proses P2 1 dan nilainya 2 tetap, sehingga jumlahnya tadi memiliki jumlah 6. Allocation A P1 tadi memiliki nilainya 5 dan P2 memiliki nilai 1, jadi dijumlahkan 5 ditambah 1 6. Dan ini juga sama, 2 ditambah 1 ditambah 1 2, dan 2 ditambah 2 memiliki nilainya hasilnya 4. Nah, dari tabel di atas dapat
R sumber daya yang dibutuhkan melebihi sumber daya yang ada. Jadi akan terjadi deadlock karena P1 tidak pernah selesai untuk diproses. Nah, sekarang kita coba untuk merubah pengalokasian daripada memorinya. Kita akan alokasikan ke memori P2 terlebih dahulu. Nah, marilah kita memperhatikan tabel yang telah tertera. Kita menjumlahkan nilai dari nilai NIT B tadi 1 ditambah 1 hasilnya 2, dan di 2 ini diambil dari hasil penjumlahan 2 ditambah 3 hasil dari allocation A dari P1, sehingga memiliki nilai 3, dan 1 ditambah 1 hasilnya 2 dan memiliki jumlah 4, dan ini juga sama-sama memiliki nilai 4. 2 ditambah 1 hasilnya 3, sehingga proses proses P1 dengan allocation A dan allocation B dijumlahkan sehingga memiliki nilai sama-sama memiliki nilai 4. Di sini juga terdapat deadlock karena alokasi B pada P2 melebihi sumber daya yang ada, di mana cuma ada 3 sumber daya sedangkan dibutuhkan sebanyak 4. Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi memori unsafe atau akan terjadi deadlock. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan penyampaian tutur kata dalam menyampaikan atau menjelaskan materi. Sekian dan terima kasih.